Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesi Fiono Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002079. Di sini saya akan melanjutkan materi saya pada minggu lalu yang sekarang kita akan bicara tentang public speaking. Sekarang kita berbicara soal bagaimana menghadapi berbagai masalah, ketakutan, grogi, dan nervous. Hingga banyak sekali yang ada di dalam pikiran kita, yaitu pikiran negatif, mengerikan yang membuat pikiran kita itu menjadi khawatir akan kepada siapakah kita akan menyampaikan sesuatu dengan baik di depan orang-orang baru, di depan publik, dan di depan khalayak. Dan sebelum materi ini lanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Ada dua alasan mengapa orang-orang bisa gugup dan grogi. Yang pertama, tidak menguasai materi, yang artinya tidak terbiasa membaca atau menghafal materi yang akan kita public speaking kan, sehingga tidak tahu dari mana kita akan memulai materi itu. Ketika berbicara dengan kondisi diatur oleh EZ, dan yang paling tidak boleh saat melakukan public speaking ialah tidak boleh diatur oleh kondisi apapun. Harus bisa berbicara secara luas atau dengan kemauan dia sendiri supaya bisa lebih lentur, rileks, dan lebih menyenangkan. Dan yang paling penting, kehadiran kita ditunggu oleh audisiennya atau para penonton dagang. Dan sampai sekarang masih ada pertanyaan, mengapa orang-orang bisa gugup? Karena gugup itu bisa merusak segalanya. Seperti yang seharusnya kita tampil dengan PD-nya, dengan tenang, dengan refleksnya atau relaxnya, terkendala oleh kekhawatiran atau rasa takut di dalam pikiran itu. Jika kita bisa membuka kamus bahasa Indonesia, kita akan mencari tentang gugup atau grogi. Itu suatu kondisi seseorang yang berkata dan berbuat dalam kondisi yang tidak stabil, tergesa-gesa, seperti ada sesuatu yang dipikirkan, ada yang ditakutkan, dan pokoknya tidak tenang aja gitu. Ada indikasi yang di luar ekspektasi yang sebenarnya sebelum terjadi, seperti ini. Ketika kita berbicara di khalayak ramai, kita akan berkondisikan atau terkondisikan oleh suasana yang membuat pikiran kita itu lebih jauh, kayak lebih tenang gitu. Tapi kalau kenal orang-orangnya siapa, terus kalau seandainya banyak pikiran yang membuat diri kita tidak tenang, maka di sanalah kita bisa merasakan gugup itu. Yang kedua, jam terbangnya. Arti dari jam terbang itu ialah orang yang sering berbicara pasti akan bisa menghadapi yang akan kita lakukan, yaitu public speaking. Dan sebaliknya, apabila ada orang yang tidak bisa atau tidak pandai berbicara di depan umum, pasti akan merasakan gugup atau grogi. Dan sekarang ada solusi untuk mengatasi gugup dan grogi itu. Yang pertama, mempunyai jam terbang. Harus bisa, sama dengan yang tadi saya sampaikan,
orang-orang yang pandai berbicara, dia pasti akan mudah melakukan semuanya. Dan yang kedua, menguasai materi. Kita harus pandai menguasai atau menggunakan 5W tambah 1H. Supaya kita tidak gugup dalam menyampaikan public speaking itu. Yang ketiga, kita tuh harus menguasai keadaan. Untuk seseorang public speaking, pasti kita tuh harus bisa datang sebelum acara itu dimulai. Seperti setengah jam sebelum acara itu dimulai, kita harus menyiapkan alat dan kita harus memantau seberapa besar gedung dan seberapa bisa suara kita sampai kepada orang pendengar itu. Dan ada kesalahan seseorang dalam public speaking atau menjadi pembawa acara itu. Kesalahannya adalah ia datang sebagai tamu, bukan sebagai pembawa acara. Dan pada saat dan dia datang pada saat acara sekitar 5 menit lagi akan mulai, itu pasti akan banyak pikiran yang negatif yang di kepala kita karena kita. Yang keempat, meyakinkan diri sendiri dengan cara atau dengan kata-kata orang lain bisa, kenapa kita tidak? Cara rileksnya, tarik napas panjang dari hidung dan keluarkan dari mulut. Atau tidak dengan cara menggerakkan seluruh badan seperti menggeleng-gelengkan, ini gini kan, atau kayak gini gitu. Itu bisa membuat rileks kita. Dan supaya pas di depan kamera kita tidak gugup lagi. Dan yang kelima, latihan sebelum tampil. Kita bisa latihan di depan kaca sekitar 5 menit, kurang lebih gak apa-apa juga. Yang penting kita harus latihan dulu supaya biar merilekskan tubuh dan tidak biar otot-otot badan kita tuh tidak tidak keras gitu loh, lentur gitu. Yang keenam, memahami dan mengerti atau mengenali audiens kita. Ketika audiens itu lebih kecil dari kita atau umurnya lebih kecil dari kita, kita tuh harus juga sopan dan bisa berpenampilan ya sama-sama gitu deh, sama-sama rata gitu kan, biar seumuran gitu walaupun kita lebih tua. Yang ketujuh, memanfaatkan alat bantu seperti InFocus atau PowerPoint Anda. Tetapi kalau bisa jangan terlalu pedoman dengan alat bantu itu. Nanti kita gugup dan seperti membaca teks aja gitu, bukan public speaking. Yang terakhir, positive thinking. Bukan di hubungan saja kita harus positive thinking itu, guys. Maksud dari positive thinking itu dalam public speaking itu menanamkan pikiran positif bahwa audiens kita itu baik. Harus supaya bisa gitu. Supaya tidak kepikiran di kepala kita, biar gak stres dan gugup. Yang penting di hati dan di otak bahwa semua orang itu baik. Lakukanlah langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, yang ada 8 tadi, supaya ketika Anda ingin public speaking dan gak tahu gimana solusinya, silahkan cek saja YouTube saya di link bawah ini, nanti ada ya. Dan sampai disinilah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.